kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang aset dan liabilitas, di mana saya Dewi Sapitri sebagai moderator beserta pemateri 1 bersama rekan saya Rizky Indriani sebagai pemateri 2 dan Yulita Adelia sebagai pemateri 3. Baiklah, saya Dewi Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas atau singkatan dari kata ALNA adalah suatu usaha di mana untuk mengoptimalkan struktur neraca bank agar memperoleh laba maksimal dan membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Berbicara tentang resiko-resikonya, apa-apa saja resiko dari ALNA? Yang pertama yaitu adanya financing risk. Financing risk yaitu debitur akan memenuhi kewajibannya. Keterlambatan angsuran atau pelunasan harus tepat pada waktunya. Kedua, ada liquidity risk, yaitu risiko di mana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat atau bagi hasil yang tinggi dan atau menjual aktiva dengan harga yang rendah. Dan yang ketiga ada pricing risk, yaitu risiko kerugian berdasarkan penurunan tingkat bagi hasil, menentukan bentuk penurunan margin dan penanaman atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Nah, dan keempat ada foreign exchange risk, yaitu adalah risiko kerugian sebagai akibat penurunan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Yang kelima yaitu ada gap risk, adalah risiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Dan yang terakhir yaitu ada contingent risk, di mana risiko yang ditimbulkan oleh transaksi kontingent seperti bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Indriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen aset dan liabilitas. Adapun fungsi manajemen aset dan liabilitas yaitu untuk mengordinasikan portofolio aset atau liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan dengan kehati-hatian. Nah, lalu gimana sih manajemen aset dan liabilitas dalam lingkungan masa kini? Manajemen portofolio aset atau liabilitas yang agresif bergantung pada derajat kepastian tentang inflow dan outflow, serta tingkat pendapatan aset dan biaya atas liabilitas. Untuk dapat menerapkan gap manajemen atau strategi untuk memaksimumkan interest margin melalui siklus tingkat bunga, bank harus mampu memprediksi flows dan rates. Materi selanjutnya yaitu Asset dan Liability Management Committee atau yang disingkat dengan ALCO. Bila manajemen menjalankan manajemen aset dan liabilitas, ia harus menempuh tahap utama yang sangat penting, yaitu pengakuan dan dukungan terhadap fungsi ALCO. Organisasi fungsi ALCO di bank kecil dapat terdiri dari direktur utama dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi, dan pasar uang. Pada bank yang lebih besar, ALCO dapat terdiri dari para manajer di pos-pos utama neraca, direktur utama, kepala bagian keuangan dan akunting, kepala divisi kredit, manajer investasi, kepala bagian deposit dan fungsi liabilitas, ekonom, dan supervisor kebijakan kredit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulita Adelia. Saya Yulita Adelia. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi manajemen aset dan liabilitas pada bank Islam. Perbedaan pokok antara bank syariah dan konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko atau profit and loss sharing. Hal ini antara lain tercermin pada beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, berbeda dari bank konvensional. Yang kedua, pada sistem operasionalnya, bank Islam berdasarkan pada sistem equity
equity, di mana setiap modal adalah beresiko. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan pembiayaan, Bank Islam menggunakan metode pembiayaan syariah, yaitu PLS dan non-PLS. Selanjutnya terdapat beberapa tantangan bank syariah dari sisi Alma. Ada beberapa tantangan, yaitu pertama, tantangan teknologi. Kedua, masalah likuiditas. Menjaga likuiditas atau ketersediaan dana oleh pihak ketiga amatlah penting bagi setiap bank, baik konvensional maupun syariah. Ketiga, rasional market. Keempat, larangan perbankan syariah di pasar derivatif. Dan terakhir, solusi dalam pengelolaan Alma. Terdapat 4 solusi, yaitu pertama, meningkatkan segmentasi DPK. Kedua, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan. Ketiga, peningkatan fee basic income. Keempat, peningkatan sistem akuntabilitas.